Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi wakila. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Thumma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin muta'alliqin bi astaril ka'bati wa huwa yaqulu as'aluka bi hurmati hadzal baiti an taghfira li. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah sal bi hurmatik fa inna hurmatal mu'mini a'zamu 'indallahi min hurmati hadzal baiti. Faqala ya Rasulullah inna li dhanban 'azima. Qala wa ma dhanbuka? Qala inna li malan katsira wa inna mashiyati kathiratun wa inna khayli kathiratun walakinna ar-rajula idza sa'alani syai'an min mali faka'anna sya'latan min narin takhruju min wajhi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanahha anni ya fasiqu la tahriqni binarik walladhi nafsi biyadihi law sumta alfa amin wa sallaita alfa amin thumma mutta la'iman la'akabaka Allahu finnar. Ama alimta anna al-lu'ma minal kufri wal kufra finnari was sakhawata minal imani wal imana fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat, mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat dimanapun berada, semoga kita semua hari ini insyaallah diberikan taufik hidayah serta inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang pantas untuk dipuja, tidak ada yang layak untuk dipuji kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian daripada itu selawat dan salam yang tidak jemu-jemunya siang dan malam, pagi dan petang, yang kita sajikan untuk Nabi yang sangat kita rindukan, yang sangat kita dambakan, yang insyaallah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan bertemu dan bersua dengan beliau dengan syarat 3 persyaratan pokok. Yang pertama kata Rasul, kalau ingin jumpa saya, ingin ketemu saya, jangan durhaka kepada ayah dan bunda. Itu syarat pertama itu. Usahakan dengan ayah dan bunda jangan sampai kita durhaka kepadanya. Apabila kita durhaka kepada ayah dan bunda, sudah barang tentu kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, bagi yang punya suami, dia jangan sekali-kali tidak taat kepada suaminya, tidak patuh kepada suaminya.
Kerana apa? Ada seorang wanita datang jumpa Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak mau menikah ya Rasulullah, sebab beban kepada suami saya luar biasa. Sampai-sampai aku pernah mendengar engkau bersabda, seorang istri itu surganya di bawah telapak kaki suami. Dengan besarnya tanggung jawab seperti itu, aku tidak mampu menikah ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak baik, tidak bagus. Kalau Anda teringat tidak mau menikah, tidak bagus, tidak baik yang seperti demikian. Aku kan kekasih Allah, kata Rasulullah, aku menikah sebab ini sunnah, sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dengan syarat daripada Rasul, wanita ini mengurungkan niatnya. Yang asalnya tidak mau menikah, alhamdulillah dia siap untuk menikah. Barangkali di antara kita yang hadir ini ada yang sudah lama menduda, ada yang sudah lama menduda. Usahakanlah jangan sampai tidak menikah. Kalau yang lama, istri yang lama itu sudah pasti ada yang meninggal dunia. Maka sekarang ini bagaimana yang terbaiknya? Jangan sampai kita tidak menikah kali kedua. Kerana apa? Sebab orang yang menunaikan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pasangan dengan yang tak ada pasangan, maka nilainya berbeda. Orang yang ada pasangan, begitu dia menunaikan salat fardu zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh, dibuat dengan berjamaah, satu rakaat Allah lipatkan menjadi 82 kali lipat. Ini kelebihan orang yang punya pasangan. Ini kelebihan yang luar biasa. Sama ada suami atau istri, kalau membuat sembahyang satu rakaat dilipat menjadi 82 kali lipat. Itulah untungnya orang yang punya pasangan. Makanya rugi bagi yang belum punya pasangan hari ini, cepatlah mencari jodoh. Rugi orang yang lambat menikah, rugi. Kenapa? Fadilat-fadilat banyak terbuang, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan ini. Baik, sama-sama kita selawat dulu, salam dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan sampaikan sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai kedua-duanya. Menurut riwayat Ibnu Abbas ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata beliau bahwa pada suatu hari Nabi lewat di depan Ka'bah. Rasulullah lewat di depan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, Rasul ketemu dengan seorang pria, seorang lelaki yang Nabi tak kenal orang itu. Tapi orang ini begitu sampai di depan Ka'bah, apa dia bilang? Dia memegang kelambu Ka'bah, dia bergantung dengan tirai Ka'bah, sambil dia berdoa kepada Allah. Doanya bagus. Dalam doanya dia bilang, as'aluka bihurmati hadzal baiti an taghfir li. Dalam bahasa kita, wahai Allah, aku mohon kepadamu wahai Allah, dengan kehormatan rumahmu ini, agar kiranya engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan saya. Doanya bagus. Saya ulangi lagi, doanya ini sangat bagus diamalkan. As'aluka bihurmati hadzal baiti an taghfir li. Wahai Allah, ku mohon sungguh-sungguh kepadamu ya Allah, dengan kehormatan rumahmu yang mulia ini ya Allah, agar kiranya engkau mengampuni dosa-dosa saya dan kesalahan-kesalahan saya. Mendengar redaksi doa seorang laki-laki ini, Nabi komen. Kata Nabi, ya Abdullah, wahai fulan,
sal bihurmatik, doamu bagus, tapi kalau boleh saya sarankan tukar redaksinya sedikit. Saya tidak menyalahkan doamu bagus, tapi kalau boleh tukar redaksinya sedikit saja. Apa dia? Saran Nabi kepada orang ini, mintalah kepada Allah dengan kehormatanmu. Ini namanya doa bitawassul. Jadi khawatir nanti meminta kepada kelambu Ka'bah, minta kepada materi Ka'bah, sementara Ka'bah itu benda mati. Memang banyak mengandung barokah, tapi benda mati. Sementara engkau adalah orang hidup, engkau beriman dengan rukun iman yang 6. Berarti antara engkau Baitullah dengan manusia yang beriman, di sisi kehormatannya jauh lebih hormat orang yang beriman ketimbang benda mati. Itu Nabi menjelaskan seperti itu. Tapi tidak salah doa yang seperti ini, namanya doa bitawassul. Minta kepada Allah dengan bertawassul, menyebut keberkahan Baitullah. Itu dibolehkan dalam agama dan itu tidak salah. Cuman Nabi menyarankan kepada orang ini, kalau akidahmu tidak kuat, imanmu belum begitu mantap, belum begitu kuat, khawatir nanti kau meminta kepada kelambu Ka'bah, itu syirik hukumnya. Tapi memintalah kepada Allah yang punya Ka'bah, itu baru benar. Tapi kalau imannya kuat, imannya kokoh, ini namanya redaksi doa yang seperti tidak salah, namanya doa bitawassul, dan itu dibolehkan dalam agama kita, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya mana? Satu hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibolehkan kita bertawassul, dibolehkan kita bertabarruk. Satu hari Nabi kita Muhammad berjalan berkunjung ke rumah ibunda Anas bin Malik. Anas bin Malik ini tinggal di rumah Nabi, tapi emaknya tinggal di rumahnya. Satu hari Nabi mengajak Anas bin Malik, wahai Anas, mari kita berkunjung ke rumah ibumu. Nama ibu Anas Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Nabi jalan mengajak Anas di tengah terik matahari yang sangat panas. Namanya jalan di tengah panas. Jalan Nabi sama Anas ke rumah ibunya. Sampai ke rumah ibunya Anas, Ummu Sulaim, karena udaranya sangat panas luar biasa, AC tidak ada. Dulu kan tidak ada AC, jadi kena panas. Nabi singgah ke rumah ibunya Anas. Nabi tertidur, Nabi terlelap tidur, karena jalan cukup lumayan jauh, panas. Sampai rumah ibunya Anas, Nabi tertidur. Namanya tidur di tengah panas. Tidur di tengah panas sudah barang tentu mengucurkan keringat yang begitu banyak. Betul kan? Kalau kita tidur tengah panas, keluar tak keringat? Ya tentu keluar keringat. Mumpung Rasulullah sedang tertidur, ibunya Anas bin Malik ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengambil botol, diambilnya sudu, diambilnya keringat Nabi daripada rambut Nabi, wajah Nabi sampai ke kaki Nabi yang ada keringatnya, ibunya Anas masukkan ke dalam botol. Masya Allah. Nabi terjaga. Nabi tanya, wahai Ummu Sulaim, ada apa ini? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengambil keringatmu ya Rasul. Ya untuk apa? Sebagian akan aku minum dan sebagian aku akan buatkan parfum. Ternyata keringatnya Rasulullah lebih harum daripada minyak kasturi, lebih harum. Ini digarisbawahi keringatnya Nabi.
Jangan kita bayangkan keringat bini, jangan, atau keringat suami, tak usah. Suami sedang tidur tengah hari atau bini sedang tidur tengah hari, berkeringat keluar melimpah, datang lagi ngambil botol mungut masukkan dalam botol, tak usah, tidak ada barokahnya. Paham ya? Ini jangan salah paham, ini keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan keringatnya kita. Jadi ibunya Anas ini bertabarruk, dia mengambil barakah dengan keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak marah, artinya apa? Dibolehkan, dibenarkan, malah Nabi tersenyum. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Jadi tabarruk itu dibenarkan dalam agama. Yang kedua, Sayyidina Ali ketika berperang, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkena anak panah, kena matanya. Anak panah kena matanya. Masya Allah, datang jumpa Rasulullah. Rasulullah cabut anak panah. Ini kalau tak diobati, ini buta. Tapi Rasulullah cabut dengan pelan-pelan dengan membaca Bismillah, lalu kemudian ambil sedikit air ludahnya, disapukan kepada mata Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, sembuh total atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tabarruk, nama dengan ludahnya Rasulullah. Saya juga tidak jamin dengan ludahnya bapak-bapak atau ludahnya ibu-ibu, tak jamin saya, apalagi ludahnya di bulan Ramadan. Ini ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah lagi cerita ini, kata orang ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tak berani saya bilang bahwa saya punya kehormatan, saya tak berani. Kenapa? Begini ya Rasulullah, kalau kau bilang tadi ya Rasul bahwa saya adalah makhluk hidup beriman kepada Allah, kehormatan saya lebih mulia daripada kehormatan Baitullah, oke, saya terima kata orang itu. Tapi saya merasa ini saya ini tak pede ya Rasulullah. Bagaimana tak pedenya? Kata Nabi begini, saya ini punya dosa besar, saya ini banyak salah, saya ini banyak silap, tidak mungkin saya punya kehormatan. Lalu Nabi tanya, kalau kau punya dosa, kira-kira dosa apa yang kau punya itu? Sampai kau tak berani bilang bahwa kau ada punya kehormatan, kau punya kemuliaan, kau bilang kau banyak dosa. Coba terangkan kepadaku, kata Nabi, dosa apa yang kau miliki? Dosa apa yang pernah kau kerjakan? Qala, maka orang ini bilang, inna li malan katsira. Wahai Rasulullah, saya ini banyak dosa karena saya banyak uangnya, banyak duitnya, banyak depositonya. Sementara saya punya kendaraan juga banyak, saya punya peternakan juga banyak, saya punya kuda yang mahal-mahal harganya juga saya punya banyak ya Rasulullah. Itu salah saya. Kemudian dia menerangkan lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, uniknya, anehnya, apabila ada orang yang datang meminta kepada saya, baik secara langsung maupun dengan menggunakan proposal, dia datang minta kepada saya, begitu dia melihat wajah saya, dia lari ketakutan. Saya tanya, kenapa kau lari? Wajah bapak mengeluarkan api yang seakan-akan api itu akan membakar saya, maka saya tak berani mendekati bapak. Setiap ada orang yang mendekati saya, nampak wajah saya, dia lari terbirit-birit ketakutan, seakan-akan ada api yang bernyala di wajah orang kaya itu. Itulah ceritanya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar penjelasan daripada orang ini, apa Nabi komen? Kata Rasulullah, tanaha anni ya fasiq, wahai tuan yang banyak dosa, yang banyak salah, menyingkir kau dari aku, menjauhlah kau
apimu kepada aku tidak izinkan kau membakar aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengeluarkan hadis sambil bersumpah, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, lau sumta alfa amin, wahai fulan, andai kata engkau puasa sampai 1000 tahun lamanya, wa sallaita alfa amin, lalu engkau menunaikan salat 1000 tahun lamanya, thumma muttala iman, kemudian engkau wafat dalam keadaan kedekut, kau wafat dalam keadaan pelukik, kau wafat dalam keadaan bakhil, la'akabbakallahu finnar, engkau pasti akan dicampakkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada orang itu, kata Nabi, ama'alimta, apakah engkau tidak tahu, kata Nabi kepada orang itu, annal lu'ma minal kufri, yang namanya kedekut itu termasuk dalam kategori kufur nikmat, wal kufra finnari, kufur nikmat itu endingnya akan berakhir di neraka, kata Nabi. Sementara wasafawata, orang yang dermawan, orang yang hidup pemurah, itu minal iman, masuk dalam kategori bagian daripada beriman kepada Allah. Wal imana fil jannati, adapun iman tempat yang pantas adalah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini saja barangkali yang dapat disampaikan dalam pertemuan singkat hari ini. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran untuk kita semua, dan kalau boleh kita dakwahkan kepada kaum kerabat kita dimanapun berada. Demikian usikum wa nafsi bittaqwallah wal ridha wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.